Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Shadaqallahul azim. Segala puji hanya milik Allah. Salawat salam semoga sampai kepada Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan semoga salawat salam sampai kepada kita semuanya. Yang kita hormati Bapak RW Eko, yang mudah-mudahan panjang usia dalam istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sepuh, para tokoh masyarakat, so'imin, so'imat, yang insya Allah menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sesuai dengan masjidnya juga, Masjid Al-Maghfirah, itu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tadi saya membayangkan di surga itu seperti ini, karena terdengar suara air, terdengar bericiknya. Jarang-jarang kan lagi taraweh dengan suara itu. Nah, di surga itu tajri min tahtihal anhar, jadi ada air yang mengalir. Nah, mudah-mudahan ini adalah miniaturnya surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an yang tadi saya kutip, surah Asy-Syams ayat 8, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang diawali dengan wa nafsi wa ma sawaha, yaitu ketika Allah telah menyempurnakan kita semuanya ketika ada di dalam janin, yaitu ruh disatukan dengan jasad, berubah menjadi nafs, maka menjadi sempurna. Wa nafsin wa ma sawaha, jadi menjadi nafs yang sempurna. Maka selanjutnya Allah berfirman, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka nafs ini, jiwa kita ini diberikan dua potensi, yaitu potensi pertama wa taqwaha, fa'alhamaha fujuraha, pertama adalah fujur, yang kedua taqwa. Maka dalam diri kita itu setiap hari, setiap detik ada peperangan yang maha dahsyat, yaitu peperangan antara fujur dan peperangan antara taqwa. Fujur ditempati oleh syaitan, jin kolin namanya, lalu takwa ditempati oleh malaikat kolin namanya. Ketika fujur dikuatkan, maka akan melakukan kemaksiatan. Ketika takwa dikuatkan, maka akan melakukan kebaikan. Ketika fujurnya menang, maka seseorang akan melakukan kemaksiatan, yang mana kemaksiatan itu akan mendorong manusia kepada kecelakaan, celaka dunia dan juga celaka akhirat. Di dunia juga sengsara, nanti akhirat pun masuk neraka. Ketika seseorang melakukan ketakwaan, takwanya dikuatkan, maka orang tersebut insya Allah di dunianya juga bahagia, nanti di akhirat pun mendapatkan kebahagiaan. Ketika fujur dikuatkan, kemaksiatan dikuatkan, maka nanti orang tidak akan merasa nikmat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika takwa dikuatkan, yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjadi semua larangannya, maka nanti fujur akan merasa tidak nikmat. Maka bisa diindikasikan kenapa seseorang itu ketika membaca Al-Quran kok tidak nyaman. Maka langsung dicek ada apa dalam tubuhnya. Jangan-jangan banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh mata sehingga mata ini tidak nyaman membaca Al-Quran. Ketika lisan ini merasa enggan menyebut nama-nama Allah, maka cek, jangan-jangan lisan ini terlampau banyak mengeluarkan kata-kata yang buruk sehingga lisan ini tidak nyaman untuk menyebut asma-asma Allah. Karena fujur dan takwa itu ibarat air dan minyak. Ketika fujurnya besar, maka nanti takwa akan mengecil. Ketika takwa membesar, maka fujur nanti akan mengecil. Jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, takwa itu mendorong pada manusia untuk melakukan kebaikan, baik zahir, baik pun kebaikan batin. Kebaikan zahir yaitu melakukan ibadah mahdhur yang tampak seperti sholat, membaca Al-Quran, lalu zakat, menolong orang lain, itu adalah ketakwaan yang tampak.
Ada ketakwaan yang tidak tampak, ketakwaan batin. Seperti apa? Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan ketetapan Allah, memaafkan orang lain, membersihkan hati ini. Dermawan. Sebaliknya fujur itu ada fujur yang zahir, ada fujur yang batin. Fujur yang zahir seperti melakukan perzinahan, judi online, lalu apalagi pinjaman online, dan seperti itu. Matanya maksiat itu adalah fujur yang zahir. Ada fujur yang batin, hatinya suudzon pada orang lain, lalu tidak qanaah, buruk sangka kepada Allah, buruk sangka kepada manusia, bakhil itu pelit, medit, gitu kan, mereka hesek. Nah itu adalah fujur dalam batin. Nah, jemaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim sangat sayang kepada kita, maka ingin kita semua ini termasuk kekurangan orang-orang yang takwa. Maka Allah hadirkan puasa Ramadan namanya sesuai dengan yang kita hafal di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa ini ujungnya, endingnya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang yang takwa. Biar takwa nanti ujungnya bagaimana fujurnya mengecil, takwanya membesar. Maka tidak heran ketika di dalam bulan suci Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang halal tapi bisa jadi haram. Ini air beneran itu kan enak, ini kan sejuk, dan ini halal. Tapi ketika orang sedang puasa Ramadan di siang hari, ketika terbit fajar syidik sampai terbenam matahari, maka air ini menjadi haram, padahal aslinya adalah halal. Nah, yang halal pun sama Allah diuji sama kita, kuat gak? Gitu. Suami dan istri itu kan halal, tapi kalau siang itu tidak boleh, kan begitu. Semua yang tadinya dihalalkan di bulan-bulan biasa, begitu masuk bulan suci Ramadan, maka banyak yang diharamkan. Itu dalam rangka apa? Menekan fujurnya, ditekan itu maksudnya. Dan Masya Allah kan kalau lagi Ramadan itu siang hari, lihat sunlight itu kayak marjan, gitu kan, hijau. Lihat itu kecoa di pintu itu kan kayak lihat kurma kan itu. Gimana itu manis-manis. Nah, itu sedang puasa. Maka dilatih sama Allah Subhanahu wa taala, ya, dihadirkanlah bulan suci Ramadan agar apa? Agar kita terlatih menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimatnya sangat indah, la'alla tattaqun. La'alla itu artinya pengharapan yang harus ada dorongan, harus ada ikhtiar yang kuat. La'allakum tattaqun itu tidak pasif, tapi la'allakum tattaqun itu agar kita berusaha menjadi orang yang takwa. Nah, pertanyaannya, bagaimana agar puasa kita ini bisa maksimal, bisa sempurna, sehingga ujungnya mendapatkan gelar la'allakum tattaqun tadi? Maka paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan. Pertama, perbanyak membaca ayat suci Al-Quran. Maka sesuai dengan bulannya kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Segala sesuatu yang disandingkan dengan Al-Quran maka dia akan menjadi mulia. Lihat, malaikat Jibril menjadi malaikat pemimpinnya para malaikat, menjadi malaikat yang paling mulia. Kenapa? Jibril itu menghantarkan Al-Quran, menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Lalu kota Mekah menjadi kota yang mulia, disebut dengan Al-Makkatul Mukarramah. Kenapa? Karena di kota Mekah itulah pertama kali Al-Quran diturunkan. Lalu Rasulullah SAW menjadi penghulunya para nabi, menjadi nabi yang paling mulia di antara 124.000 nabi. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang paling mulia. Kenapa? Ternyata Nabi Muhammad adalah nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran. Bulan Ramadan menjadi penghulunya para bulan yang mulia. Kenapa? Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran.
Lalu ada malam yang mulia di dalam Ramadan itu disebut dengan malam Qadar. Kenapa? Karena malam itu Allah menurunkan Al-Quran, sehingga semua yang dikaitkan dengan Al-Quran maka akan menjadi mulia. Maka insya Allah kita pun akan menjadi mulia kalau disandingkan dengan Al-Quran. Maka ada hadis Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka saya berwasiat untuk diri saya, berwasiat kepada jemaah semuanya, mari kita belajar Al-Quran. Kalau kita bisa mengajarkan Al-Quran. Kalau tidak bisa mengajar, maka belajar Al-Quran. Kenapa? Karena dengan mengajar Al-Quran dan belajar Al-Quran, maka kita termasuk khairukum, sebaik-baiknya kalian. Kalau kita ingin menjadi yang terbaik di antara manusia ini, maka paling dekat dengan Al-Quran. Maka semakin banyak baca Al-Quran, semakin banyak mengkaji Al-Quran, maka insya Allah menjadi orang yang terbaik. Lalu yang kedua, perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib minimal 12 rakaat. Kan 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa itu? 4, 6, dan 8 ya. Lalu 2 rakaat setelah maghrib, 10 ya. 2 rakaat setelah isya. Itu minimal. Boleh ditambahin sebelum asar 4 rakaat. Jadi udah berapa tuh? 16 rakaat. Itu baru rawatibnya. Belum lagi masuk ke dalam masjid sholat sunnah tahiyatul masjid kali 5, 10, berarti udah berapa tuh? 26. Ditambah lagi sholat di sukril wudu 2 rakaat juga kali 5, 10, berarti sudah berapa itu? 36. Itu baru sholat sunnahnya saja. Belum nanti ditambah dengan sholat duha, belum tambah dengan sholat syuruknya, lalu sholat duhanya nanti jam 9, nanti jam 10 juga ada lagi, jadi dibagi 3 sholat duha. Belum lagi ditambah malamnya sholat taraweh dan witir sudah 11, nanti malam tahajud lagi. Maka perlu dikuatkan sholat sunnahnya agar takwanya itu meningkat. Dan yang terakhir, yang ketiga, perbanyak sedekah. Itu Rasulullah SAW itu di bulan suci Ramadan sedekahnya bagaikan angin, bus gitu kan. Jadi keluar. Maka insya Allah ketika kita melakukan minimal 3 hal tadi, membaca Al-Quranul Karim, sholat sunnahnya diperbanyak, lalu sedekahnya juga diperbanyak, insya Allah kita akan mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Dan surga yang begitu indah itu buat siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ifiru wa tiru wa majidu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.